Perjalanan keluar dari kekacauan. Kekuatan stoik dan hukum ketertarikan. Pernahkah kau berada di ambang keputusasaan saat dunia di sekitarmu terasa hancur berantakan? Saat langkahmu terhenti, jantung berdegup kencang, dan pikiran berbisik, apakah jalan keluar itu ada? Bayangkan dirimu terjebak di malam gelap tanpa bintang. Sunyi, bingung, sedih. Semua suara kelembutan pun sirna, meninggalkan gematanya. Mengapa ini terjadi padaku? Kita semua pernah merasakannya, rasa terperangkap dalam lorong kelabu kehidupan. Namun bayangkan sejenak, apa jadinya jika di balik kegelapan itu ternyata tersembunyi kekuatan luar biasa? Di sini, di momen paling sunyi itu, jiwa kita diuji. Mungkinkah kita menemukan cahaya, bahkan saat pintu-pintu kebahagiaan tertutup rapat? Siapkan dirimu untuk menyelami perjalanan batin yang mendalam. Cerita ini bukan sekadar motivasi biasa. Ini panggilan untuk jiwa yang merindukan keajaiban. Bersiaplah menatap realita yang pahit, dan kemudian, secara diam-diam, mengubahnya menjadi keajaiban. Ketika kehidupan mengepung dengan kekacauan, di balik senyuman sehari-hari, banyak dari kita berjuang dengan tekanan yang tak kasat mata. Mungkin kamu pernah kehilangan pekerjaan mendadak, merasa hancur karena cintamu bertepuk sebelah tangan, atau kewalahan oleh hutang yang menumpuk. Ada saat hidup seperti badai, hancurkan semuanya tanpa ampun. Rasa cemas menyelinap di pagi hari, keyakinan melemah, dan kita menatap cermin dengan mata kosong, bertanya-tanya, mengapa aku di sini? Di jalur ini, yang terasa semua salah. Kebingungan ini adalah bisikan yang sungguh nyata. Jalan-jalan sempit tanpa penerangan, tuntutan dari berbagai sisi yang saling tumpang tindih. Kebanyakan dari kita mungkin merasa terombang-ambing, seakan terperangkap di pusaran gelap yang tak bertepi. Kita melihat orang lain melangkah tenang seolah tak merasakan apa yang kita rasakan, dan kita bertanya-tanya, apa yang salah dengan diriku? Tapi ketahuilah, teman, situasi sulit dan kebingungan ini bukanlah tanda kelemahan kita, melainkan panggilan untuk bangkit. Sebelum kita menemukan pintu keluar, terlebih dahulu kita harus mengakui, kita memang tersesat untuk sementara. Namun di sanalah titik baliknya. Justru dari kebingungan terdalam, cahaya paling terang bisa muncul. Suara bijak stoisisme, mengendalikan pikiran dan respon. Mari kita dengarkan sejenak bisikan kuno dari filsafat stoisisme. Para stoik seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca mengajarkan sebuah kunci sederhana namun dahsyat. Hanya pikiran dan sikap kita yang benar-benar dalam kendali kita. Apa yang terjadi di luar tubuhmu, hujan atau badai, kabur, tapi atas pikiranmu, itu ada di tanganmu. Marcus Aurelius berkata dalam Meditations, engkaulah penguasa pikiranmu, bukan kejadian di luar. Sadari ini, dan kau akan menemukan kekuatan. Stoikisme menuntun kita untuk menerima kenyataan pahit tanpa putus asa. Seperti petapa bijak, Stoik mengangkat bahu pada badai hidup. Aku mungkin tidak bisa memilih angin yang menerpa, katanya. Tapi aku bisa memilih cara mengatur layar. Ketika guncangan datang, para Stoik melatih diri dengan latihan penenangan. Tarik napas dalam-dalam, sadari detak jantung, dan ucapkan pada diri sendiri, kita akan baik-baik saja. Alih-alih meributkan hal-hal di luar kontrol, Stoik mengajarkan kita berfokus pada apa yang bisa kita ubah. Reaksi kita, pikiran kita, tindakan kita. Saat atasan memarahimu tanpa sebab, kamu tidak bisa mengganti sikapnya, tapi kamu bisa memilih untuk tetap tenang dan jernihkan pikiran. Saat kenyataan rasanya menghantam, kita belajar untuk tidak mengeluh, tapi memegang kendali emosi. Bayangkan kau sedang berjalan di jalan licin. Kau tidak bisa melarikan diri dari jalan itu, tapi kau bisa memilih menginjak aman. Demikian pula, Stoik berkata, kita berlabuh pada kendali batin. Jika amarah, ketakutan, atau kesedihan menghampiri, kita tahu
kita memilih bagaimana menyikapinya. Seperti catatan bijak Marcus Aurelius, jiwa terwarnai oleh warna pikiranmu. Artinya, jika kita biarkan kesedihan merajai, jiwa kita gelap. Tapi jika kita tanamkan kekuatan pikiran positif, warna jiwa kita pun berubah. Hukum ketertarikan, kekuatan pikiran dan vibrasi dunia. Dari ketinggian masa lalu, mari kita melompat ke puncak optimisme. Hukum ketertarikan ala The Secret. Ini adalah kekuatan lain yang berkata, apa yang kau fokus pada pikiranmu akan kau tarik dalam hidupmu. Pikiran dan perasaanmu memancarkan gelombang energi, seperti magnet yang menarik apa yang serupa dengannya. Kamu mungkin pernah mendengar ungkapan, like attracts like, yang serupa menarik yang serupa. Bayangkan dirimu sebagai sebuah radio pemancar. Nada buruk, rasa takut, iri, cemas, akan menyiarkan frekuensi suram ke alam semesta. Sebaliknya, senyum dan syukur adalah melodi merdu yang memanggil kebaikan. Oprah Winfrey bahkan berkata bahwa hukum ketertarikan adalah hukum terkuat di alam semesta. Oleh karena itu kita menciptakan hidup kita melalui pikiran kita. Dan banyak yang percaya pada kekuatan tersebut. Aktor dan musisi besar sering menjelaskan bahwa menuliskan impian bisa mengubah takdirnya. Ada cerita Shawn Mendes menuliskan impiannya menjual habis konser, dan keesokan harinya itu terjadi. Tak heran kita terpesona. Di mata hukum ketertarikan, bisikan kecil dalam hatimu adalah titisan potensi. Jika kau menyetel hatimu pada frekuensi syukur, pikiranmu melahirkan getaran kebahagiaan, dan alam semesta pun membalasnya. Inilah titik di mana pikiran bertemu nasib. Tapi tunggu sejenak, berpikiran skeptis. Bukan berarti cukup diam menunggu semesta menjawab. Para penganut LOA mengakui bahwa kunci pertama adalah berperasaan positif, lalu bekerja untuk mencapainya. Seperti yang dikatakan dalam film The Secret, what you think and feel the most you bring into your life. Apa yang paling sering kau pikir dan rasa, itulah yang kau bawa dalam hidupmu. Menggabungkan stoik dan hukum ketertarikan. Jalan keluar dari keterpurukan. Disinilah keajaiban terjadi. Stoik mengajarkan kepasrahan sejati, bukan menyerah, melainkan melepaskan penyangkalan terhadap realita. Sementara hukum ketertarikan mengajarkan aspirasi yang membahana. Keduanya tampak bertolak belakang. Satu belajar melepaskan, satu lagi membentuk harapan besar. Namun bayangkan jika kita melakukan keduanya, menerima kenyataan yang ada, sekaligus menyalakan mimpi untuk masa depan. Pikirkan tentang seorang pelaut. Ia tak bisa menghentikan badai, tapi dia bisa menggunakan badai itu untuk melaju. Dengan membuka layar yang tepat, hembusan angin dahsyat dipakai untuk mengantar ke tujuan. Begitu pula kita. Stoik mendorong kita membuka layar kesadaran, menerima bahwa badai kehidupan datang dan pergi. Kemudian hukum ketertarikan menyuruh kita menjaga kompas visi yang jelas, mengukir bintang harapan di langit malam. Cara kerjanya? Pertama, terimalah apa adanya. Jika hari ini kehilangan, katakan pada diri, ini adalah kenyataan saat ini, dan aku kuat menghadapinya. Kemudian, tatap bayangan masa depan yang kau inginkan. Aku ingin pekerjaan yang bermakna. Aku akan menemukan cinta sejati. Aku pantas hidup bahagia. Terimalah, kemudian ucapkan keajaiban. Ini bukan sihir, melainkan seni memadu rasa syukur dan tekad. Stoik meyakini bahwa keadaan sulit itu kesempatan melatih ketenangan. Hukum ketertarikan meyakini setiap pikiran lembut bisa mengguncang alam semesta. Kau bisa sekelas bintang yang menari di lingkaran badai. Rangkulah realita tanpa amarah, tetapi jangan biarkan keputusasaan merenggut impian. Terimalah takdirmu, tapi katakan juga pada semesta, inilah harapanku. Saat menerima dan berharap berpadu, hidupmu akan beralih dari pasrah menjadi proaktif. Stoikisme memberimu pijakan, hukum ketertarikan memberi sayap menuju cakrawala baru. Langkah-langkah praktis menciptakan keajaiban. Bagaimana memulainya? Berikut beberapa langkah konkret untuk membangkitkan keajaiban dalam hidupmu. Langkah 1. Kendalikan pikiranmu. Latihan stoik.
Tulislah setiap beban yang membuatmu stres. Renungkan, dari hal-hal ini, mana yang sebenarnya bisa kubuat lebih baik? Batasilah kecemasan pada apa yang bisa diubah. Misalnya, sikapmu sendiri. Latihan. Setiap pagi, alihkan pikiran dari kekhawatiran dengan afirmasi seperti, "Aku kuat menghadapi hari ini." Tarik napas dalam, hembus perlahan, dan rasakan ketenangan masuk. Ingatlah kata Marcus Aurelius, jiwa terwarnai oleh warna pikiranmu. Catat pikiran positif. Setiap lembar catatan kecil ini menyiram taman harapanmu. Langkah 2. Visualisasikan tujuanmu. Latihan hukum ketertarikan. Ciptakan gambaran mental sesempurna mungkin tentang keadaan yang kau inginkan. Misalnya, duduk nyaman, pejamkan mata, dan bayangkan detail kecil. Siapa yang bersama, suasana tempat, bahkan bau di udara. Rasakan emosi bahagia seakan keinginan itu sudah nyata. Lewat visualisasi konsisten ini, otak dan alam semesta akan menemukan denah menuju mimpimu. Seperti seorang arsitek mental, kamu membangun pondasi keajaiban dengan citra kuat. Langkah 3. Latih rasa syukur dan getaran positif. Setiap hari, tuliskan 3 hal kecil yang membuatmu bersyukur. Bisa pagi yang cerah, tawa teman, atau secangkir kopi hangat. Rasa syukur menyeimbangkan gelombang energi dalam dirimu. Sadarilah betapa besarnya kekuatan senyum sederhana atau kata terima kasih dalam hati. Saat kau mengakui kebaikan yang sudah ada, alam semesta akan menambahkan lagi kebaikan. Ingat, sinar matahari selalu datang setelah hujan. Bersyukurlah pada pelangi yang muncul setelah badai. Langkah 4. Ambil tindakan nyata setiap hari. Keajaiban tidak terjadi hanya dengan menunggu. Setelah pikiranmu siap, gerakanlah kaki dan tanganmu. Pecahkan tujuan besarmu menjadi tugas kecil. Misal, jika ingin sehat, setiap pagi lakukan peregangan selama 5 menit. Jika ingin karier baru, kirim 1 lamaran setiap minggu. Rutinitas kecil ini seperti batu bata, menumpuknya sedikit demi sedikit, membentuk istana impian. Stoik mengingatkan kita untuk merakit hidup sendiri tindakan demi tindakan. Jadi kerjakanlah. Setiap langkah adalah sinyal ke semesta bahwa kau serius dengan harapanmu. Langkah 5. Jaga lingkungan dan komunitas positif. Kita adalah cerminan dari lingkungan sekitar. Pilihlah teman yang mensupport, buku yang membangun, dan kegiatan yang mengangkat semangat. Dengarkan musik penuh inspirasi, baca kutipan motivasional, atau praktikkan meditasi sederhana, misalnya tarik napas di pagi hari. Koneksi yang sehat memperkuat keyakinanmu. Seperti tanah subur yang mendukung tumbuhan, lingkungan positif akan menyuburkan impian-impianmu. Langkah 6. Sabar dan konsisten. Keajaiban tak selalu muncul instan seperti sulap. Ada saatnya mendung cukup lama sebelum hujan berhenti. Teruslah menyelaraskan pikiran dan tindakanmu dengan tujuan. Jika semangat terhempas, ingatlah kembali kata-kata Stoik. Terimalah hal-hal yang tak bisa diubah takdirmu, dan cintai orang-orang yang takdir bawa padamu. Itu artinya, tetap jalani proses. Kesabaran adalah jembatan antara harapan dan kenyataan. Seiring waktu, pola positif ini akan mengakumulasi energi cukup besar untuk melepaskan keajaiban. Dengan menerapkan ke-6 langkah ini, kau menggabungkan kekuatan Stoik dan hukum ketertarikan dalam hidupmu. Kepala yang tenang dan hati yang penuh harapan. Penutup yang menginspirasi dan penuh semangat baru. Dalam dekapan waktu, kita belajar. Karena badai pernah datang, kita menjadi kuat. Saat suara gemuruh masalah reda, dengarlah nyanyian harapan yang tersembunyi di dalam diri. Sekarang bayangkan, kau berdiri di tepi pantai senja, menatap gelombang yang tenang. Matahari sore merah keemasan, langit mencipratkan warna baru. Di tangannya, secangkir keyakinan baru. Di hatimu, keajaiban yang siap lahir. Tidak ada kata berakhir yang selamanya kelabu. Pintu keajaiban terbuka ketika kau memadukan keberanian Stoik dan keajaiban hukum ketertarikan. Kegelapan malam hanyalah sesaat sebelum fajar yang cerah tiba. Ingatlah, kau adalah pembuat mukjizat untuk dirimu sendiri.
Setiap hembusan nafas barumu adalah kesempatan kedua. Setiap pikiran positif adalah benih keajaiban. Dan setiap tindakan kecilmu adalah batu bata menyusun kastil impian. Jangan ragu bermimpi besar, tidakkah bintang-bintang pun menari tinggi di atas kita? Keajaiban menantimu sekarang. Dengan keteguhan stoik, kita akan tegar. Dengan kekuatan pikiran, kita akan membentuk realita. Bersinarlah. Hidup yang selama ini kita idamkan menunggu di balik keberanian kita untuk memulai. Mari melangkah. Langkah kita berikutnya bisa membuka keajaiban untuk kita dan dunia di sekitar kita.